Kita mulai dari Ganang Parto dan radio. Ya. Orang mengenal nama Ganang Parto, Parto Djoyo Dihardjo di beberapa radio di Bandung itu pasti dimulai dengan sebuah perjalanan dari Jawa Timur ke Bandung, kemudian Anda gimana ceritanya seorang Ganang Widianto tadi hijrah dari Kediri di Jawa Timur sampai akhirnya masuk Bandung dan bisa bersiaran di Radio Bandung? Orang tua saya hanya pekerja perkebunan. Tapi masalahnya adalah kakek moyang saya semuanya di perkebunan. Jadi dari bapak dan ibu dua-duanya perkebunan. Disebut dengan perkebunan tebu, nanti untuk diproduksi sebagai gula di lereng Gunung Kelut ya, di kaki Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur. Dua keluarga ini meninggalkan sebuah tradisi di mana biasanya tanda kutip memaksa anak-anaknya atau keturunannya untuk bisa melanjutkan cita-citanya bekerja di pabrik gula atau di perkebunan. Sementara sejak kecil saya sudah terbiasa mendengarkan radio karena kita jauh terpencil dari kota, maka hiburan yang sangat lazim dimiliki oleh banyak rakyat kebanyakan yaitu adalah radio. Maka dari kecil saya sudah terbiasa mendengarkan radio. Mungkin kelas 3, kelas 4 SD itu saya sudah dengar radio. Jauh hari sebelum itu sudah bahkan, tapi secara intens mendengarkan radio itu kelas 3, kelas 4. Itu ditandai dengan permintaan saya kepada Bapak Ibu untuk membelikan kartu pos. Saya juga hobi menulis ya dari kecil itu. Jadi meminta kartu pos nanti kita kirim ke RRI Surabaya. Dulu ada RRI Ujung Pandang ya, sekarang Makassar. Biar ini konteksnya nyambung dengan anak sekarang. Dulu kartu pos itu dibeli untuk apa Mas di radio itu? Kartu pos itu kita membelinya di kantor pos. Kartu pos itu produksi dari PT Pos, Pos dan Giro ya dulu, sekarang PT Pos. Kita membeli kartu pos itu, perangkonya mungkin 5 perak atau 10 perak begitu. Lalu kita kirim ke radio. Nah, ke radio itu bisa ucapan ulang tahun kepada saudara kita, bahkan ke kita sendiri. Jadi misalnya kalau saya mengenal seseorang namanya, sebut saja lah ya, Endah begitu. Ya Endah ini teman saya misalnya, atau spesial buat saya kirimkan kartu pos itu ke RRI Surabaya, atau ke RRI Ujung Pandang, ke RRI Jakarta, atau radio-radio lokal yang kita sebut sekarang dengan radio siaran swasta itu, permintaan lagu dan ucapan doa. Jadi misalnya contoh, selamat ulang tahun untuk Endah, teman saya sekelas di SMP Anu, dengan ucapan senantiasa berbahagia dan sebagainya. Lagunya adalah lagu Anu. Nah lagu itulah nanti di style dan kita kasih tahu, aku kirimin kamu ucapan ulang tahun loh dan persembahan lagu melalui radio Anu begitu. Nah si Endah mendengarkan. Itu salah satu fungsi kartu pos yang saya tahu sejak saat itu. Yang kedua kelas 5, kelas 6, karena saya sudah terlampau sering mengirimkan kartu pos, dan bapak ibu saya kalau memberikan kartu pos itu bukannya 1, 2, tapi satu gembok itu mungkin 50 lah. Jadi saya habis untuk kirim-kirim ke radio manapun, bahkan kalau nggak dengar saya kirimin aja. Untuk kirim salam ke Endah tadi ya? Ya bukan hanya Endah, ke siapapun. Ada beberapa nama yang saya ingat betul sampai sekarang. Ida itu saudara saya di Surabaya, Hernawan Hartadi Utomo teman saya di SMP, yang kemudian kita terpisah karena pindah sekolah dan sebagainya, masih sering kirim-kiriman waktu itu ya. Agus Rahardi. Nama-nama yang saya sebutin bukan nama-nama rekan, tapi nama-nama asli yang karena kita dulu sering balas kirim gitu loh. Lalu ada nama Anis dan sebagainya. Rasanya karena kita belum ada WA, belum ada SMS, dan tidak ada hiburan lain kan selain dulu kita dengar radio, itu menjadi sesuatu hal komunikasi yang luar biasa. Karena saling menunjukkan bahwa, teman saya Ganang masih sehat, butuhnya ngirimin saya lagu. Nanti dibalas lagi gitu. Lucunya kita ketemu di sekolah sebenarnya. Nanti tak kirimin lagu ya. Lagunya jangan gitu dong, aku nggak suka. Ada yang begitu juga. Tapi ada hal banyak yang kita secara spontan. Biasanya kadang-kadang ngasih tahu. Yang menarik itu begini. Saya memberikan salam untuk Basit misalnya, Pak Basit kita kirimin salam. Saya nggak ngasih tahu. Tetapi nanti ada teman lain, Endro nih misalnya. Endro ketemu Basit. Set, kamu kemarin dikirimin lagu tuh sama Ganang. Masa sih? Lagunya apa? Milli Vanilli. Wah gila itu, begitu kita ketemu sebelah, kamu kirim salam ke aku nggak ngomong-ngomong. Itu menarik, artinya ternyata pesan kita nyampe dan bahkan bukan hanya didengar oleh orang yang kita tuju, tapi bahkan orang lain. Pesan itu nyampe. Dan ini penting ya untuk teman-teman Gen Z, biar mereka tahu bahwa dulu orang tua kalian, om-om kalian, kalau untuk sekadar mengirimkan salam untuk saudaranya, temannya, itu harus effortnya luar biasa Mas ya. Beli kartu pos dulu, dikasih perangko, dikirim ke radio, baru dibicarakan. Sekarang kan semudah kirim WA, video call, dan voice note dan sebagainya ya Mas ya. Silakan Mas. Setelah itu, kelas 5, kelas 6, karena saking intens itu, ada 1-2 radio yang saya suka. Radio swasta ataupun radio pemerintah ya, RRI itu. Saya pesan ke bapak saya karena
kita dari kota ke rumah itu kan 24 kilo. Saya bilang, Pak, belikan kartu pos ini. Saya masih ingat betul ya, 2 radio. Bukan kartu pos, tapi kartu pilihan pendengar. Yang satu adalah Radio Wijang Songko, disebut dengan RWSFM, masih ada di Kediri. Satunya lagi adalah Radio Mahameru. Dua-duanya ini saya minta dibelikan kupon pilihan pendengar. Atensi istilahnya. Dibelikan sama 1 gembok. Jadi nanti kupon itu ditujukan, kan acara itu kan sepanjang pagi, siang, sore, malam tuh. Nah, di situ nanti saya tinggal milih di acara jam berapa kita bisa mendengarkan. Nah, karena kita masih sekolah, maka pilihan kita adalah saat kita tidak sekolah. Nah, dari situlah lalu karena saya juga membaca zaman kecil majalah Bobo, ada om atau adiknya bapak di Jakarta mengirimi saya majalah Tempo bekas. Dikirim ke rumah tuh 3 peti atau berapa. Jadi hobi baca saya di situ. Jadi zaman kecil tuh saya sudah terbiasa membaca yang namanya Saddam Hussein lah. Membaca bahkan cerita tentang Kusni Kasdut aja saya tahu dari kisah panjangnya di Tempo dan sebagainya. Cerita saya membaca, cerita saya mendengarkan di radio dan sebagainya itulah yang memberanikan diri membuat saya waktu itu saya sampaikan ke orang tua. Besok kalau saya besar boleh nggak saya bisa menjadi jurnalis atau menjadi orang radio gitu. Tantangan pertama dari bapak saya karena dia langsung bilang, oh nggak bisa. Kamu sebaiknya suatu saat bisa melanjutkan pekerjaan bapak di perkebunan. Ada pendidikan khususnya dan kamu bisa langsung bekerja di perkebunan. Sebegitu mudahnya zaman itu karena kebanggaan ya, kakek nenek di perkebunan, bapaknya di perkebunan, anaknya di perkebunan lah begitu. Sampai pada akhirnya karena saya juga hobi menulis, membuat cerpen, saya juga penulis surat gombal, penulis surat cinta. Zaman SMA itu saya laris. Karena biasa banyak baca, maka referensi kata saya kan kosakatanya banyak ya. Oh, jadi orang kalau mau nembak kekasihnya, itu referensinya dari tulisan Mas Ganang gitu ya? Bahkan nyuruh. Oh, nyuruh. Jadi ada beberapa teman yang memang sengaja datang ke kelas saya, atau ketemu dengan saya lalu bilang, panggilan saya waktu itu zaman SMA Kobong ya. Bong, aku buatin surat dong. Buat siapa? Buat Ajeng misalnya. Buat Ajeng yang mana? Itu anak kelas ini. Oh ya, anak ini SMA ini. Waduh, saya nggak tahu anaknya gitu. Observasi dulu. Oh, Ajeng ini rumahnya Balwerti. Di Kediri ada teman namanya Balwerti ya. Saya datangin dulu daerah situ. Oh ya, saya baru tahu. Oh, anaknya motornya ini. Lalu si pengorder tadi saya bilang, aku udah ada pendatanya ini. Saya buatkan suratnya ya. Nah, nanti dia menulis ulang tulisan saya tadi menjadi bahasa dia begitu. Honornya lumayan lah buat membeli es, beli bakso, dan bahkan untuk menabung membeli kaset. Karena sejak SMA itu kelas 1 saya sudah nabung juga membeli kaset. Gitu. Nah, kegilaan itu makin bertambah ketika zaman SMA saya sudah belajar siaran. Jadi yang tadinya saya biasa mengirimkan kartu pos, surat pilihan pendengar ke radio, saya ketitipan kertas. Titipan dari teman-teman saya, bahkan teman sekolah beda, untuk dibacakan saat saya siaran. Baik itu teman kelas ataupun juga teman-teman sekolah lain. Oh, jadi sejak di Kediri pun sudah siaran ya? Iya, zaman SMA itu saya sudah siaran. Dan saya juga nyambi menjadi ya relawan toko kaset lah. Demi apa coba? Jadi di Kediri itu ada sebuah toko kaset besar waktu itu. Beli ke toko kaset itu, benar saya bilang sama omnya itu, Om, boleh nggak saya dapat lagu-lagu terbaru? Oh ya nggak bisa deh, ya harus beli 1 kaset kan. Jadi dulu itu 1 kaset, pita itu, isinya 10 lagu. Kan hitsnya paling cuma 1 lagu. Iya. Jadi kalau kita beli 1 kaset, wah habis ini sudah. Ada set A, set B-nya gitu ya? Terus gimana dong? Padahal kita pengen butuhnya adalah 10 lagu hits semua gitu kan. Ternyata waktu itu praktek bajakan sudah dimulai. Jadi kompilasi lagu-lagu hits itu bisa direkam dalam 1 pita kaset utuh. Lalu saya dengar bocoran bahwa kalau mau mendapatkan itu harus bayar sejumlah uang kepada zaman itu sekitar 6.000 atau 7.000 gitu. Saya kan nggak punya uang ya. Kemudian saya dari uang saku, dari saya suka menulis surat buat teman-teman saya itu. Kemudian saya pernah mendapat honor dari menulis di mana, lupa saya. Cerita karangan lah. Cerita saat liburan apa itu. Lalu saya memilih untuk membantu menjadi pelayan toko kaset. Jadi kalau saya ada kaset di sini, ada kertas, saya sudah mempraktekkan membungkus kaset dalam bentuk cepat pakai selotip, saya mungkin bisa praktekin. Karena saking dulu saya pernah melakukan itu. Saya lakukan di setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Berbarengan dengan saat saya siaran. Untuk apa? Supaya saya memiliki lagu-lagu terbaru. Karena kalau saya bekerja di toko kaset itu membantu, kemudian nanti omnya memperkenankan saya mendengarkan lagu baru, membuat kompilasi. Bahkan belakangan omnya ngomong, kok kamu bisa membuat kompilasi lagu-lagu bagus ya?
dalam satu pita kaset begitu. Terus akhirnya ke Bandung, Mas, setelah dari perjalanan panjang itu? Tahun 90 lah ya. Tahun 90 itu akhir saya mendengar ada sebuah kegiatan yang akan diselenggarakan tahun 91 di Universitas Dr. Sutomo Surabaya, Unitomo, yang menyelenggarakan anak-anak Fakultas Ilmu Komunikasi. Lalu informasi ini saya dapatkan dan ada orang yang memicu saya. Jadi dulu itu kalau zaman kita SMA, kan kita pernah juga diajar oleh mereka yang guru praktek ya. Itu di Surabaya dia tinggal. Nah, beda universitas, bukan di Unitomo. Dia bilang, "Dek, kamu kan sudah biasa siaran, mau nggak ikut lomba penyiar di Surabaya? Tidak di kampusku sih, gitu. Tapi di kampus lain gitu." Dia mungkin dulu IKIP ya. Nah, iya. Kalau sekarang ya. Namanya Universitas Negeri Surabaya kali ya. Nah, kemudian lombanya di mana? Di Universitas Dr. Sutomo gitu. Nah, melalui beliaulah saya didaftarkan. Tapi kan saya alamatnya di Kediri, karena judulnya itu adalah Lomba Penyiar Remaja se-Surabaya. Nah, tapi karena saya memiliki saudara adiknya kakek nenek dari ibu di Surabaya, maka saya didaftarkan dengan alamat di Surabaya itu tadi, atas jasa guru praktek yang pernah mengajar di SMA saya, dan saya didaftarkan. Padahal lombanya masih 3-4 bulan berikutnya nyebrang di tahun 1991. Lalu dari lomba itu kan diseleksi dulu ya, ada penyisian dan sebagainya. Saya ingat sekitar 150-an yang ikut. Dan ternyata memang betul ada yang dari Banyuwangi, dari Nganjuk, dari Madiun, dari Surabaya paling banyak. Itu dan lomba saya penyiar dari Kediri. Lomba penyiar remaja, radio, lomba penyiar radio. Jadi bekerja sama dengan sebuah studio namanya NASA Studio One, saya ingat. Di NASA Studio One itu kita harus mempraktekkan siaran maksimal 15 menit, mengolah siaran menjadi semenarik mungkin, untuk nanti diambil ke babak semifinal dan akhirnya final. Dari 150-an kurang lebih ya, saya lupa ingat, atau 100 berapa begitu. Saya masuk ke semifinal, ada kurang lebih sekitar 30-an. Nah, kemudian mengerucut lagi menjadi final. Di final itu ada sekitar 7 atau 8 begitu. Nah, finalnya tidak di dalam ruang siaran. Kalau tadi di NASA Studio One itu di ruang siaran model begini, kita mempraktekkan siaran, kemudian semifinal hampir sama, finalnya adalah di aula, ditonton oleh banyak orang. Ditonton oleh banyak orang, tetapi di situ dibuat semirip mungkin kayak ya studio podcast, tapi layaknya radio siaran. Jadi harus mengoperatori mixer konsol sendiri, menggunakan headphone, mikrofon, dan sebagainya. Itu sudah Radio Ganesha yang menyelenggarakan? Bukan. Di Surabaya. Oh, masih Surabaya? Masih di Surabaya tahun 91. Saya masih SMA ya. Lalu ikut lomba itu, dari 7 atau 8 finalis itu, saya menjadi juara 3. Juara pertamanya siaran di radio terkenal di Surabaya, juara 2-nya penyiar terkenal di Surabaya juga, Susana Group kalau nggak salah, dan juaranya 3 adalah saya anak SMA yang baru kelas 2 mau naik kelas 3. Wow, masih SMA ya? Bersaing dengan saya masih ingat penyiar-penyiar profesional. Iya, 3 lagu yang saya menjadi lagu siaran saya, informasi dan musik waktu itu. Seingat saya ya, ini ada lagunya Mbak Tri Utami, kemudian lagunya Phil Collins, kemudian ada satu lagu lagi, lagu beat lah apa begitu, saya lupa ingat. Tapi 2 lagu itu saya ingat betul gitu. Menjadi pengiring saat saya siaran. Ada informasi yang saya kemas dan sebagainya. Lalu hadiah dari lomba itu adalah beasiswa kuliah di Unitomo. Kemudian saya sampaikan ke orang tua, mereka malah mendukung sebenarnya, tetapi ya terserah di Unitomo-nya silahkan, kan nggak jauh ya. Tapi lama-kelamaan nggak juga boleh gitu, karena rencana semula ya lebih baik kamu di perkebunan kan begitu ya. Tapi saya nekat dan akhirnya restu dari ibu yang saya dapatkan. Saya berangkat ke Bandung karena tahun 91 itu setelah menjadi juara itu saya sudah datang ke Bandung. Di Bandung ada yang menarik. Oh ya, saya lupa. Waktu itu kan saya sudah membaca beberapa majalah remaja ya. Anita, Aneka, kemudian majalah Hai gitu. Di majalah Aneka itu ada iklan yang menyebutkan bahwa di Radio Ganesha diselenggarakan semacam kursus atau diklat calon penyiar. Itu sejak tahun 90-an, akhir. Saya datang ke Bandung tahun 91, tapi saya kan belum selesai sekolah. Sehingga saya ikut tes wawancara ngobrol di depan, kemudian setelah saya lulus tahun 92 baru saya berangkat ke Bandung untuk mengikuti pelatihan itu. Alhasil saya akhirnya angkatan 4, yang harusnya saya angkatan 1. Oh, di Radio Ganesha itu? Harusnya, ya karena kan saya masih sekolah, saya pulang ya, setelah lomba itu kan
saya ke Bandung terus balik lagi ke Kediri dan baru bisa ke Bandung tahun 92. Ya dari cerita itu saya belajar, mungkin buat adik-adik kita yang baru belajar tentang komunikasi dan radio itu, kita belajar bahwa seorang penyiar meskipun praktek kerjanya di depan mic, tapi latar belakang yang membuat dia mampu bicara di depan mic itu panjang ya. Mulai tadi punya kesukaan membaca, mendengarkan, hobi musik, menulis, dan banyak menulis. Yang akhirnya ketika berbicara di depan mic atau on mic itu, akhirnya nggak kosong kepalanya. Kita bisa menyampaikan banyak hal.